Halo Sobat Dipa, pada diskusi kali ini kita akan membahas tema berkaitan dengan harga diri suami. Harga diri seorang laki-laki di hadapan keluarga dan istrinya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana seorang suami mempersepsikan, menilai, memposisikan dirinya terhadap perannya kepada istri dan anggota keluarga. Nah, hal ini terkadang perempuan tuh nggak memahami konsep itu. Jadi kadang istri itu masalah sepele kok jadi dipermasalahkan besar gitu. Pertengkaran yang nggak ada habis-habisnya, tapi istri nggak memahami gitu, kok hanya seperti ini gitu. Jadi di tahun 2025 ini saya menemukan yang paling saya ingat 3 kasus deh. 4 kasus. 1 tidak di ujung perceraian. Karena kondisinya ya dua-duanya masih mau hidup bersama, cuma lagi mencari bagaimana caranya saya bisa memahami suami saya. Dan suaminya susah banget untuk diajak ke psikolog. Kedua, di ujung perceraian. Mereka memang menikah beda agama, suaminya dengan ekspresi kemarahan yang luar biasa meledak gitu ya. Tapi memang waktu saya akhirnya bisa ketemu sama suaminya, saya paham sih kenapa dia ada sejarah seperti apa yang membuat ekspresi emosinya demikian. Yang ketiga itu pasangan baru menikah sekitar 2 tahunan. Si istrinya juga kayak capek gitu mau dibawa kemana pernikahan ini, karena suaminya tuh lagi-lagi alot untuk diajak bekerja sama dan saling memahami sebuah situasi gitu. Sama yang baru banget tadi ketemu adalah laki-laki yang lagi-lagi mengamuk gitu ya. Dan keempat kasus keluarga itu semua istrinya bekerja, punya uang. 2 di antaranya itu punya penghasilan yang lebih besar daripada suaminya. Kenapa laki-laki kok seperti ini Pak gitu maksudnya? Padahal kan ya pernikahan itu kan teamwork. Dia menikah dengan seorang wanita dari awal sudah tahu bahwa wanita ini berpotensi untuk bekerja atau malah sudah bekerja. Kenapa pada akhirnya menjadi sulit untuk diajak ngobrol dan bekerja sama? Berangkat dari pemahaman kita tentang isu gender sih. Jadi kalau perempuan itu kan banyak bahasan di sosial media, mungkin di Gramedia, di toko-toko buku gitu, tentang memahami bagaimana psikologi wanita, bagaimana kita menghadapi perempuan, bagaimana emosi perempuan bekerja gitu. Sedangkan tidak banyak dibahas bagaimana memahami tentang karakteristik laki-laki. Jadi kenapa kok laki-laki itu rasanya sulit untuk diajak bekerja sama bagi POV, point of view-nya perempuan? Ini sih saya pikir sih nggak sulit diajak kerja sama sih, selama memang egonya tidak terganggu. Oh, jadi permasalahannya sebelum konflik itu pecah, ada ego yang terganggu? Iya, sebenarnya laki-laki itu makhluk yang rasional, asal atau di mana egonya tidak terganggu. Ego terganggu tuh kayak apa sih Pak? Nah ini yang terkadang tidak dipahami sama perempuan, karena pada laki-laki itu ada harga diri yang melekat di dirinya. Dan ini berkaitan dengan tadi persepsi dirinya, nilai dirinya, bagaimana kalau dalam keluarga ya. Ini juga berkaitan dengan faktor budaya, bahwa di budaya timur itu ada laki-laki memiliki dorongan untuk bagaimana dia menafkahi keluarganya, melindungi, mengayomi. Nah itu melekat dalam diri laki-laki, sehingga nilai-nilai itu terganggu. Itu berkaitan dengan ego, perasaan tidak dihargai, perasaan tidak dihormati, dipahami, perasaan dicintai sama pasangan maupun sama anak. Itu kan melekat dalam diri laki-laki. Tapi seringkali saya menemukan itu tidak terkomunikasikan, sehingga berposisi sebagai istri itu nggak paham. Kenapa itu tidak dikomunikasikan sama laki-laki Pak? Karena mengkomunikasikan ego itu juga menyinggung ego gitu. Menyinggung ego perempuannya? Laki-laki mengkomunikasikan gini, aku tuh butuh dicintai gitu. Mengutarakan bahwa laki-laki, kamu kok nggak mencintaiku. Itu pun dengan mengutarakan perasaan bahwa kenapa kamu nggak mencintaiku, itu pun menyinggung ego. Paham maksudnya? Paham. Jadi itu apa? Ada perasaan tidak dicintai. Apa itu? Karena atau gini, istri bekerja sehingga itu mengakibatkan perhatian istri ke suami kurang. Perhatian istri ke suami kurang itu berdampak kepada dia perasaannya tidak dihargai. Kemudian dia tidak bisa mengutarakan, laki-laki tidak bisa mengutarakan, karena ketika laki-laki mengutarakan kenapa aku tidak dihargai, itu pun ingin mengutarakan, itu pun mengganggu ego. Mengganggu ego karena merasa akan dinilai lemah gitu. Kecenderungan gender itu kan
bagian dari budaya yang itu diturunkan. Makanya harga diri laki-laki itu juga berkaitan dengan bagaimana dia dibesarkan di keluarga seperti apa, bapak ibunya memperlakukan sebagai suami istri memperlakukan satu sama lain seperti apa. Tapi yang sering kali ditemukan ya Pak dalam kasus-kasus rumah tangga itu, satu memang komunikasi tentang hal itu tuh nggak terjadi Pak. Laki-laki itu tidak membuka secara jelas bagaimana ia ingin diposisikan oleh istrinya. Tidak jelas loh Pak, walaupun mungkin norma membahas itu, walaupun mungkin pengetahuan membahas itu, tapi sebagai suami dia tidak menjelaskan secara lebih rinci apa yang harus dilakukan istri terhadap dirinya. Itu satu. Kedua, yang setelah itu adalah laki-laki ini hanya mengekspresikannya tuh dengan sikap-sikap agresif gitu Pak, atau minimal silent treatment. Dan itu kan juga menyakiti gitu loh Pak, menyakitkan buat perempuannya. Menjadi rasanya sulit untuk diajak kerja sama, apalagi kalau udah silent treatment masih dikasih lagi ya bukan kekerasan sih ya, sikap-sikap atau perilaku-perilaku agresi gitu. Makanya kasus harga diri suami ini bisa banyak berdampak kepada perceraian sih sebenarnya. Perceraian, anaknya juga. KDRT, kekerasan, perilaku kasar suami gitu. Jadi emang dasarnya seperti itu. Dampak dari istri bekerja misalnya, istri bekerja atau istri pendapatannya lebih tinggi itu kan mengganggu harga diri laki-laki. Ya kan, misalnya istri bekerja itu akan berdampak kepada mungkin kurang perhatiannya istri kepada suami, atau istri gajinya lebih tinggi itu mengganggu bahwa harusnya kan yang menafkahi, kemudian nanti takutnya diremehkan, takutnya nanti direndahkan. Sikap bagaimana istri itu tidak menghormati suami karena gajimu kan lebih kecil daripadaku gitu. Nah kemudian ketidakstabilan perasaan itu, merasa tadi misalnya gajinya lebih tinggi gitu, mau diutarakan, kamu kok tidak mau saya nafkahi pakai semampunya saya misalnya, itu mau mengutarakan pun itu gengsi, malu dan gengsi. Nah inilah yang akan mengakumulasi, lama-lama sikapnya kasar, tapi sebenarnya mengutarakan ego pun itu adalah bagian dari ego gitu. Bagi laki-laki mengganggu. Tapi kan sebagai orang yang perlu beradaptasi dengan dunia modern ya Pak, dimana dia sendiri pun sudah menyadari harusnya dari awal ketika menikahi perempuan dengan karakteristik yang berpotensi seperti itu gitu. Harusnya kan ada juga proses adaptasi gitu loh Pak, adaptasi dimana daripada kemudian saya misuh-misuh agresif sendirian dan melukai orang entah disengaja atau tanpa disengaja begitu ya, lebih baik kan saya bersikap terbuka mengenai apa yang sebetulnya saya rasakan. Proses adaptasi seperti itu di laki-laki apa sulit? Karena menurut saya ego ini subjektif sekali loh, tetap sulit. Jadi gini ya, itu kan sifat dasar ya, kemarahan itu kan sifat dasar ya. Ketika kita marah itu kan proses berpikir jernih itu kan tidak bisa ya. Jadi proses berpikir jernih tidak bisa, kita belajar untuk mempelajari hal-hal baru, belajar untuk menerima itu kan akan sulit. Apa yang harus dilakukan dong? Karena komunikasinya nggak terbuka, terus kemudian lebih memilih, laki-laki itu kan ada kondisi memilih sendirian ya. Iya nggak sih? Banyak saya temukan laki-laki itu milih mancing, ya kan? Pokoknya mancing itu adalah posisi yang benar-benar dia tuh berpikir aja gitu sendiri aja sambil nungguin umpan itu, atau ngegame, masuk ke ruangan lalu ngegame sendirian gitu kan. Iya, di luar main ngerokok dan ngopi. Iya, diem tapi posisinya diem aja. Cuma kan dianggap sama ibu-ibu itu silent treatment ya. Iya. Apa yang harus dilakukan sebetulnya ketika? Jadi itu adalah proses berpikir gitu. Kompleks bagi laki-laki sih. Ada kompleks tentang cita-cita, kemudian kompleks berpikir tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi, tentang mungkin konfliknya atau tentang keinginan-keinginannya, imajinasinya. Terus sebagai perempuan kepekaan seperti apa yang harus dibangun untuk memahami dan berdamai dengan ego itu gitu loh. Pada dasarnya setiap laki-laki punya ego. Dan yang harus kita pahami adalah perempuan harus mengerti itu gitu, bahwa ego laki-laki itu ada. Dengan menghormati itu, saya pikir langkah awal untuk
laki-laki bisa diajak kerjasama? Saya kemarin itu ya Pak, mungkin pada akhirnya keluarga saya juga mendengar teriakan, tangisan klien saya yang karena dia menurut saya itu frustrasi menuju depresi mayor menurut saya. Depresi minornya udah masuk sih, depresi mayornya. Cuma memang kondisinya itu dia alot Pak, memahami suaminya itu alot. Padahal hal yang dipermasalahkan suaminya itu remeh. Misal, si suaminya ini kan punya gaji, sebutlah angka 5 juta. Si istrinya karena memang lagi ada rejeki gitu ya, angkanya itu sampai 6 kali lipatnya, yaitu 30-an juta. Jauh ya, 6 kali lipatnya itu. Nah, terus suaminya ini bayar sampah, 30.000, bayar iuran sampah 30.000. Lalu si istrinya bilang, sayang, udah sama aku aja bayar sampahnya, 30.000-nya aku kembaliin. Marah. Terus abis kayak gitu, si suaminya itu juga seakan-akan tidak menerima kalau istrinya itu punya emosi negatif gitu. Kamu nggak boleh punya emosi negatif. Kamu sama aku kalau misalnya aku tanpa sengaja melakukan ini ya kamu harus cepat menerima. Ini kan ya kecil lah sebetulnya gitu, tapi rumit. Dalam persepsi perempuan kan menganggap itu sebagai permasalahan yang kecil ya. Tapi kan itu bagi laki-laki yang dikasuskan tersebut itu menyinggung egonya dia kan. Ya kan? Mungkin sikap yang lebih baik adalah menghargai walaupun itu oh ya makasih gitu. Memang berarti dengan gaji 5 jutanya ini dia mencoba untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dan ingin diapresiasi. Bukan dengan cara mengambil alih kewajiban suami gitu. Ya kan, terkadang perasaan diserobot bagi laki-laki itu mengganggu ego juga. Diserobot, misalnya suami ingin membelikan baju istri, keinginannya dengan gajinya sendiri. Itu bagian dari pemenuhan dia. Ketika ternyata nyampe rumah, istri dibeliin baju, ternyata aku nggak suka bajunya, aku pengen beli yang lebih mahal gitu. Itu ganggu ego gitu. Oh iya, ada satu lagi yang itu mengganggu ego laki-laki, yaitu pemenuhan seksual. Terkadang bagi perempuan itu malu-malu dengan cara yang sedikit menolak, tapi itu bisa diterjemahkan bagi laki-laki itu tidak dihargai atau menolak. Itu membuat suami merasa terganggu egonya. Kebetulan itu juga muncul dalam kasus yang saya hadapi itu ya, yang masalah seksual itu kan. Bisa saja malu-malunya perempuan itu ya dijadikan bahan bercandaan aja, tapi karena memang sudah punya bibit egonya terganggu itu menjadikan lebih kompleks respon yang dimunculkan laki-lakinya. Harusnya bisa sederhana menurut saya tuh. Sebenarnya itu juga berkaitan dengan memang struktur otak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu. Kalau kita cek di kampus-kampus kan jurusan teknik kebanyakan laki-laki daripada perempuan. Jadi apa jurusan psikologi, jurusan bahasa, jurusan itu kan kebanyakan perempuan ya. Berarti kan memang secara struktur komunikasinya perempuan itu seringkali lebih bagus daripada komunikasi laki-laki untuk menyampaikan isi hati. Gitu. Laki-laki itu lebih ya memang kebanyakan pinter di teknikal gitu. Terus bagaimana bisa membuat laki-laki di lobi dengan lebih lebih smooth, mungkin lebih lembut? Bagaimana cara membuat bisa terbuka? Kan ini komunikasinya harus berjalan terbuka. Menurut saya sih tidak dengan cara ini ya, dengan cara frontal ya, tapi kita pahami karakteristik suami, dia tipe luluhnya di sebelah mana. Ada yang tipe luluhnya di masalah seksual, ada yang di rayuan, ada yang tipe luluhnya itu di kebersamaan. Itu juga berkaitan dengan bahasa cinta itu loh, tipe luluhnya suami. Nah, setelah mendapatkan pujian, mendapatkan keluluhan di hati itu, baru bisa diajak ngobrol. Oke. Saya itu kan termasuk anak perempuan yang deket sama bapak ya. Iya. Terus mungkin kalau misalnya orang melihat saya logikanya bisa lebih di depan dibandingkan emosinya, itu juga kayaknya hasil dari ngobrol sama bapak.
Nah, bapak saya itu pernah mengajarkan tuh gini, laki-laki itu yang dipegang omongannya. Nggak boleh laki-laki itu pelin-pelan, walaupun saya menerjemahkan saya juga nggak boleh pelin-pelan ya sebagai Tapi individu. banyak juga loh laki-laki yang pelin-pelan. Oh iya. Banyak. Tapi itu adalah value yang diajarkan bapak. Iya. Kalau udah ngambil keputusan A ya harusnya A dari awal sampai akhir. Iya. Itu yang menjadi alot tapi Pak. Makanya kadang ego ini berbeda satu laki-laki dengan laki-laki lain karena ini berkaitan dengan budaya di mana dia ditanamkan nilai sama orang tuanya, bagaimana dia tumbuh di dalam masyarakat seperti apa kan. Sebetulnya kalau dalam teorinya Bandura kalau nggak salah, value itu terhubung dengan emosi, dan apa-apa yang terhubung dengan emosi itu seringkali lebih susah untuk berubah. Berarti kan ini sebetulnya bukan hanya tentang laki-laki aja ya, perempuan mungkin juga bisa begitu gitu. Iya. Cuma mungkin perempuan lebih gimana ya ekspresinya, ya mungkin kata-katanya lebih banyak dan sebagainya gitu. Cuma maksud saya tuh kadang kan orang juga perlu beradaptasinya itu aja sih Pak. Di dunia yang cepat, lebih modern seperti ini harus ada proses beradaptasi yang lebih besar untuk kedua belah pihak. Apalagi ditambah kemungkinan, jadi data BPS itu ya Pak mencatat bahwa lebih dari 50% kerumah tanggaan itu dibiayai dari penghasilan istri. Sekarang itu data tahun 2024. Dengan kondisi seperti itu, ya tidak ingin mengubah perempuan menjadi kepala keluarga, sebetulnya sih saya tidak mengkampanyekan hal-hal seperti itu ya. Tapi maksudnya banyak laki-laki yang sepertinya juga perlu punya sudut pandang baru bahwa bersama istri itu ya perlu komunikasi, adaptasi, diskusi, itu yang kayaknya sih nggak banyak dimiliki, apalagi kalau yang memang besar betul-betul dari keluarga patriarki saklek ya. Jadi dengan adanya bahasan ini itu sebenarnya kita mencoba untuk membuka persepsi. Ada bagian dari ego laki-laki itu yang berpengaruh kuat terhadap permasalahan rumah tangga, dan ego laki-laki ini butuh triki khusus untuk istri bisa melobi suami sehingga itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan konflik. Oke, jadi dalam bahasan ini sih saya pribadi juga inginnya ya mengkampanyekan ya bahwa oke lah laki-laki itu punya ego, kemudian istri itu juga belajar untuk bagaimana cara mendekati suami dengan lebih lembut, dengan mempertimbangkan bahasa cintanya atau memberikan kesempatan dia untuk sendirian berpikir gitu ya. Tapi juga mengampanyekan bahwa laki-laki itu juga perlu ingat ada proses adaptasi dan diskusi yang harus terbangun dalam rumah tangga gitu loh. Nah, dalam kondisi laki-laki yang sehat tidak terganggu egonya, dia akan bisa belajar untuk bisa memahami perempuan. Gitu. Jadi menjaganya itu harus diawali, bare minimumnya tuh apa gitu loh Pak, untuk menjaga kestabilan emosinya laki-laki terkait ego, itu tolok ukur paling dasarnya itu apa? Ada laki-laki itu yang memang permasalahan egonya itu besar sekali. Ada laki-laki yang permasalahan egonya itu kecil. Berarti itu kan itu jatahnya sendiri-sendiri ya. Minimal menghormati apa yang dia prinsipkan gitu. Berarti harus dicari tahu dulu dong prinsipnya apa. Iya, karakteristik prinsipnya, kemudian hal-hal yang memicu kemarahannya. Value-nya. Sambil nanti dalam berumah tangga itu kan sambil jalan kita ketahui. Atau dalam obrolan-obrolan singkat itu hal yang mengusikmu apa aja. Tapi kayaknya itu memang harus diketahui dari awal pernikahan sih. Iya, atau ditanyakan, didiskusikan hal yang mengusikmu apa. Kalau misalnya gajiku lebih tinggi, kamu mau terusik nggak? Terusik. Bagaimana biar tidak terusik? Kan kita bisa diskusi, iya kan? Jadi bahasan-bahasan yang di luar itu, misalnya perempuan diratukan dan sebagainya, itu kan sudah banyak membahasnya. Tetapi jarang ada bahasan yang berkaitan dengan apa saja sih yang mengusik laki-laki dalam rumah tangga. Kalau mungkin di media sosial sekarang itu ekstrimnya adalah sangat ingin perempuan itu diratukan, disetarakan gitu. Tapi menurut Bapak berarti minim informasi tentang bagaimana laki-laki itu bisa dapat penghargaan minimal gitu ya? Iya. Sehingga itulah yang memicu seolah-olah kesannya feminisme itu muncul karena laki-laki itu jahat gitu. Padahal ada banyak di luar sana yang pemenuhan kebutuhan laki-laki itu tidak tertunaikan dari perempuan.
Karena memang zaman dulu itu ekstrim sih Pak, Iya. laki-laki itu menggunakan perpolitikan ya di lingkungan sosial kita itu untuk mendapatkan kekuasaan atas perempuan. Makanya untuk mengikis hal seperti itu tuh menjadi ada ya itu feminis yang ekstrim juga. Tapi kan sebetulnya kalau dalam rumah tangga yang diperlukan bukan si patriarki ekstrim dan feminis ekstrim, bener nggak? Iya. Yang diperlukan itu kan win-win solution dan teamworknya kan. Nah, win-win solution itu adalah diantaranya adalah kita mencoba menggali kebutuhan laki-laki, kebutuhan suami. Misalnya Jadi, dengan untuk pertanyaan-pertanyaan, perempuan. iya kita harus sebagai perempuan tuh harus mencoba untuk mempelajari bahwa laki-laki itu ada dorongan ego. Dengan pertanyaan misalnya, apa sih yang mengusikmu? Apakah gaji, apakah seksualitas, apakah komunikasi, apakah kebersamaan? Itu kan kita bisa gali. Yang Dan paling dari sekian banyak itu mana yang paling mengganggumu, dan itu kan berbeda tiap laki-laki. Yang paling biasanya jadi masalah yang mana? Seksual, Lalu yang selanjutnya, finansial, karena dengan istri bergaji lebih tinggi itu muncul perasaan bahwa suami itu tidak mampu. Kalau ada Takut. istilah sekarang itu kamu kondo, takut diremehkan takut tadi diremehkan, takut tidak dihargai. Jadi perasaan-perasaan bagi laki-laki itu ada perasaan takut tidak dihargai, tidak dicintai, tidak dihormati, tidak diapresiasi, tidak mendapatkan respect. Iya, itu yang terkadang diabaikan sama perempuan. Tapi laki-laki sebetulnya kalau sudah dipenuhi yang tadi ya, misalnya penghormatannya, penghargaannya, respectnya, itu bisa diajak beradaptasi untuk Bisa. membantu perempuan juga merasa disayangi gitu. Bisa. Minimal tidak ada ketimpangan. Misalnya ketika suami mencoba mencintai istrinya terus-menerus dengan apa yang diekspresikan gitu, tetapi istri tidak ada kesadaran untuk memahami suami bahwa suami itu ada hal-hal ego yang terganggu dari perilaku istri itu. Ya, Iya. oke lah. Ya, sebetulnya saya punya 2 anak laki-laki Pak. Iya. Untuk bisa memahami mereka tuh sebagai saya yang perempuan itu nggak gampang. Saya juga khawatir kalau misalnya nanti mereka besar, mereka tidak pandai mengkomunikasikan needs atau kebutuhannya, ya potensi tidak dipahami oleh pasangan kan besar. Berarti kan kualitas rumah tangga yang dibangun itu juga jadi rendah gitu loh maksudnya. Tapi kan kalau dengan seperti ini ya jadi bisa belajar juga kan bahwa laki-laki juga harus satu belajar juga Pak untuk mengkomunikasikan itu. 2, sebagai laki-laki kayaknya juga perlu tahu ya standarnya dia, value-nya dia tuh apa gitu. Karena banyak laki-laki nggak paham di awal, dia hanya tahu ini nggak enak, lalu dia marah-marah, lalu dia banting-banting, lalu dia kasar, lalu dia gitu yang agresifnya aja yang dimanifestasikan. Tapi sumbernya apa tuh mereka nggak tahu, bahkan jangankan berkomunikasi, tahu aja kadang-kadang belum tentu sih. Jadi dengan adanya kerjasama saling memahami karakteristik laki-laki, karakteristik perempuan, itu hal-hal berkaitan dengan konflik rumah tangga itu bisa diminimalisir. Jadi poinnya adalah dari diskusi kali ini adalah ada pemenuhan kebutuhan suami berkaitan dengan ego yang harus dipahami sama kedua belah pihak, khususnya istri, begitu, sehingga harapannya suaminya stabil, iya, habis itu dia bisa memberikan perhatian, kasih sayang, pemenuhan keluarga yang lebih harmonis. Dimulai dari sesuatu yang prinsipil di suami gitu ya. Iya. Mungkin itu diskusi kali ini berkaitan dengan harga diri suami. Laki-laki. Harga diri laki-laki. Semoga bermanfaat.